Dapat apa emang? Berapa? Halo, selamat malam. Mana nih sobat Minji? Ada yang kangen gak nih sama Minji nih di sini nih? Mana sobat Minji? Gimana kabarnya nih teman-teman atau sobat Minji yang ada di rumah? Hai kakak Genzi, selamat malam. Gimana kabarnya kakak Kenzi? Kangen Minji? Iya, lama banget ya Minji nggak live di sini ya. Halo, ada kakak Miki. Lagi pada ngapain nih? Malam hari ini lagi pada ngapain nih? Atau mungkin buat teman-teman yang lagi di luar, boleh dong absen dulu gitu ya ke dalam live-nya Minji. Boleh juga nih dibantu share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain atau sobat Minji yang lain juga bisa mendapatkan informasi-informasi menarik gitu ya. Tentunya di berbagi informasi pada malam hari ini. Halo Minji, halo kakak Miki. Selamat malam kakak Miki. Oke, kita sambil menunggu teman-teman yang lain kali ya. Boleh kalau buat teman-teman di sini boleh dibantu share nih ke tetangganya, ke kerabatnya, ke saudaranya karena pada malam hari ini gitu ya, Minji harap teman-teman di sini tetap untuk stay tune gitu karena nanti di akhir acara itu Minji akan bagi-bagi saldo e-wallet buat sobat Minji yang tentunya aktif join live dan bisa menjawab kuis dengan benar. Seperti itu. Jadi buat sobat Minji di sini ya, jangan khawatir. Jadi bukan cuma-cuma gitu ya buat teman-teman yang atau sobat Minji yang join pada malam hari ini tuh nggak cuma-cuma karena nanti di penghujung acara ya ampun acara agak tuh ya. Di penghujung acara nanti akan ada hadiah-hadiah menarik ya, ada e-wallet tentunya untuk teman-teman di sini, untuk sobat Minji di sini yang aktif join live dan tentunya bisa menjawab kuis dengan benar seperti itu ya. Gimana nih? Oh, sepertinya udah lumayan banyak juga ya yang bergabung di live Instagram Wajib Berbagi Informasi. Minji mau ucapkan selamat datang di live Berbagi Informasi episode ke-19. Buat sobat Minji ya tentunya yang udah stalking Waji nih pasti udah tahu dong ya topik yang nanti akan kita bahas ya. Yang akan kita bahas pada malam hari ini. Di Berbagi Informasi episode 19 ini kita akan membahas mengenai kekuatan herbal Nusantara, langkah awal gaya hidup sehat dan alami, yang tentunya akan memberikan informasi untuk kita kulik lebih dalam ya dengan ahlinya langsung. Mau boleh, makanya tentu buat teman-teman di sini, buat sobat Minji di sini tetap stay tune di dalam live-nya Minji. Gimana nih? Udah nggak sabar ya tentunya ya. Jadi gimana kalau kita ngobrol-ngobrol dengan ahlinya? Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol dengan ahlinya? Bentar. Halo dok, selamat malam. Halo, malam. Maaf, saya benerin dulu. Oke, malam-malam. Ya, alhamdulillah kabar baik. Semoga yang lain juga yang menyimak dan Minji juga sehat-sehat ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali nih bertemu dengan Dokter Ingrid pada malam hari ini. Perkenalkan dokter, saya Minji yang nantinya akan menjadi moderator di Berbagi Informasi episode 19. Oke, jadi Iya, Minji mau izin menjelaskan terlebih dahulu skemanya nanti bagaimana ya dok ya. silakan. Jadi di Berbagi Informasi episode 19 ini akan dibagi menjadi sesi. Untuk sesi pertama nanti akan ada materi dari Dr. Igrit Tania. Nanti yang di sesi kedua akan ada sesi tanya jawab, dan yang sesi ketiga itu ada sesi penutup serta pembagian e-wallet untuk 2 orang pemenang yang sudah memenuhi syarat aktif dan menjawab kuis dengan benar di akhir acara. Oke, nah Minji mau menjelaskan juga terlebih dahulu ya dok ya, izin mengenai program berbagi informasi ini. Ya.
Oke, jadi buat Sobat Minji di sini, program berbagi informasi itu merupakan program dari Waji untuk memberikan informasi ke followers Waji dengan mendatangkan para ahli. Nah, kebetulan untuk Dokter Igrit ini merupakan Mhm. dokter Master of Herbal yang kini menjabat sebagai Ketua PDP OTJI. Oke, mungkin untuk Dokter Igrit Mhm. dipersilahkan memperkenalkan terlebih dahulu nih dok ke Sobat Mm. Minji yang join live. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Em, ya, mungkin di sini ada yang udah kenal sama saya, ada juga yang belum. Kalau yang belum, saya Ingrid Tania. Ya, saya seorang dokter, tapi kemudian pendidikan lanjutannya lagi di ilmu herbal ya. Eh, saya alumni UI, kemudian sekarang seperti yang disebutkan oleh Minji, saya menjabat sebagai Ketua Umum PDPOJI, Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Dan di samping itu saya sebagai peneliti juga ya, peneliti herbal, kemudian konsultan herbal juga. Kemudian saya dosen juga gitu ya, dan ya emang sering sering keliling Indonesia dan juga beberapa negara untuk memberikan kuliah herbal juga. Ya intinya seperti itulah. Oke, terima kasih dok atas Mm-mm. perkenalannya. Oke, sebelum kita memasuki ke sesi materi, Inji mau membacakan terlebih dahulu nih mengenai latar belakang pada tema malam hari ini. Jadi seperti yang kita ketahui juga di era modern seperti saat ini, perubahan gaya hidup itu telah membawa manusia semakin jauh dari alam. Jadi banyak di antara kita juga yang mulai terbiasa ya dengan mengkonsumsi makanan olahan, terpapar polusi, serta juga menggunakan berbagai produk berbahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, Mhm. dengan kebiasaan tersebut dapat memberikan efek samping jangka panjang bagi kesehatan tubuh dan menurunkan kualitas hidup. Nah, dengan melalui sesi wajib berbagi informasi dengan tema kekuatan herbal Nusantara, langkah awal Mhm. hidup sehat dan alami, kita akan bersama-sama menggali pengetahuan dan juga manfaat tanaman herbal sebagai bagian dari pola hidup sehat. Jadi bersama dengan narasumber kita, Dr. Ingrid yang ahli di bidang herbal, dari langkah-langkah memulai gaya hidup alami yang ramah pada tubuh dan juga lingkungan sebagai bentuk ikhtiar dalam hidup ya supaya lebih sehat dan berkualitas di masa kini ataupun di masa mendatang. Oke, itu dia tadi untuk background dari pada malam hari ini yang nanti akan dibahas juga di materi Dokter Ingrid. Oke, dokter, aku mau tanya nih dok, sebagai seorang dokter, apa sih yang menjadi latar belakang dengan memilih menekuni pengobatan alami, dok? Iya, jadi saya kan sebetulnya dokter ya, di mana dulu waktu saya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu tidak diajarkan sama sekali tentang herbal ya. Jadi eh, apa Sobat Minji tidak perlu heran kalau ada dokter ditanya soal herbal ya mungkin belum paham atau mungkin karena belum paham dia jadi mungkin terkesan apa ya kurang mendukung gitu ya atau mungkin agak anti atau apa ya ini dimaklumi saja bahwa kalau di Indonesia pendidikan dokter itu pada zaman saya itu belum ada sama sekali ya kurikulum tentang herbal ataupun pengobatan tradisional dan sejenisnya itu nggak ada. Eh, apa? Tapi sekarang alhamdulillah semakin banyak fakultas kedokteran yang memberikan pengajaran di kurikulum pendidikan kedokterannya, di mana saya juga sering mengajar di beberapa fakultas kedokteran juga di beberapa daerah di Indonesia. Nah, awal mula saya akhirnya apa menekuni herbal dan apa semakin apa ya semakin berkomitmen ya di bidang itu karena ketika saya mulai praktek ya
Waktu itu saya lulus 2002, kemudian tahun 2003 saya sudah praktek di salah satu BUMN lah ya, salah satu BUMN. Kemudian ternyata pasien-pasien di sana banyak yang meminta diberikan herbal ya. Nah, dari kejadian-kejadian tersebut saya akhirnya belajar ya, awalnya belajar otodidak dulu. Kemudian ketika S2 Herbal di UI buka tahun 2010 saya menjadi angkatan pertama ya. Dan ya alhamdulillah menjadi lulusan terbaik juga karena memang saya ngerasa itu udah komitmen saya di situ gitu ya. Ya dari situ, dari pengalaman-pengalaman praktek dan lain-lain ya, kemudian penelitian dan sebagainya, sehingga saya melihat sendiri bagaimana pasien itu juga bisa tetap sehat ya dengan herbal, makin sehat dengan herbal, dengan jamu-jamu Nusantara misalnya ya. Kemudian juga beberapa penyakit membaik dengan herbal ya. Kalau untuk urusan kesembuhan dan umur tentu yang maha kuasa ya, yang punya wewenang. Tapi dengan herbal ini sebenarnya bisa dijadikan salah satu upaya ya, upaya untuk sehat, upaya untuk makin sehat, untuk punya kebugaran dan vitalitas yang baik, daya tahan tubuh yang kuat, juga bisa untuk awet muda gitu ya, bisa untuk stamina, kemudian membantu juga pengobatan penyakit. Jadi ya ternyata itu kan kita bisa sebut sebagai suatu kearifan ya, kearifan kalau di Indonesia ya kearifan lokal Indonesia yang sebetulnya apa pengetahuan tradisional, ilmu-ilmu dari nenek moyang itu ternyata kalau kita telisik, kita kaji, kita teliti, ternyata memang banyak membawa maslahat lah untuk kesehatan kita gitu. Oke, terima kasih dokter untuk Mm, penjelasannya nih. Nah, dok, mm. setelah bertahun-tahun nih dok menekuni pengobatan alami tersebut, apa sih yang membuat dokter ini yakin nih bahwa masyarakat juga harus mulai mengikuti gaya hidup yang lebih alami lagi? Iya, jadi memang kan gini loh, kita itu kan manusia ya. Manusia itu sebetulnya makhluk hidup. Jadi kita tuh sebenarnya di dalam badan kita nih alami nih semuanya ya, pemberian dari Yang Maha Kuasa. Kemudian makhluk hidup itu kalau dalam perspektif kesehatan tradisional atau pengobatan tradisional, makhluk hidup itu harus saling bergantung ya, saling bergantung. Karena kita sama-sama makhluk hidup, makhluk alami nih gitu ya. Jadi dengan tanaman, dengan hewan itu sama-sama makhluk hidup, saling bergantung. Dan kita bergantung pada tanaman, hewan sebagai makanan kita sehari-hari. Dan sebetulnya juga sumber sumber obat-obatan itu juga berasal dari makhluk hidup gitu ya, berasal dari tanaman, hewan, kemudian lingkungan sekitar kita ada mineral-mineral, misalnya dari batu-batuan pegunungan itu sebenarnya juga bisa jadi obat-obatan ya. Jadi bahan tanaman, bahan hewan, bahan mineral itu dari dulu digunakan ya oleh nenek moyang seluruh manusia sebetulnya dari berbagai bangsa itu memakai bahan-bahan alami. Nah, kemudian memang kan ilmu pengetahuan berkembang pesat sehingga dihasilkan juga obat-obatan baru ya. Tapi sebetulnya obat-obatan baru yang merupakan obat-obatan kimia sintetik itu awalnya itu awalnya banget itu berasal dari zat aktif tanaman ya. Eh, Misalnya saya kasih contoh apa ya yang paling banyak dipakai oleh masyarakat dunia misalnya nih aspirin ya. Aspirin itu kan aspirin, aspilet itu isinya asam salisilat. Nah,
obat-obatan ini sebetulnya awalnya dulu berasal dari zat aktif yang terkandung di dalam tanaman herbal ya. Eh, nah, kemudian zat aktif ini akhirnya ditirukan di laboratorium, kemudian diproduksi secara sintetik di laboratorium sehingga dia menjadi tadi aspirin, aspilet ya yang isinya asam salisilat. Atau misalnya obat diabetes mellitus yang banyak dipakai masyarakat Indonesia, terutama yang pakai BPJS Kesehatan ya, ada metformin ya. Kalau penderita diabetes mellitus pasti biasa tuh tahu metformin. Nah, metformin ini itu juga awalnya merupakan zat aktif yang ada pada tanaman herbal ya. Ada pada tanaman Galega officinalis namanya. Nah, kemudian ya itu tadi zat aktifnya itu diproduksi secara sintetik di laboratorium. Karena kalau diproduksi sintetik di laboratorium itu jauh lebih murah dan bisa langsung banyak gitu diproduksi. Sehingga ya menghasilkan obat-obat kimia sintetik tadi. Nah, jadi bahan-bahan herbal atau tanaman sebetulnya berisi zat-zat kimia juga, cuman zat-zat kimia alami ya yang langsung diciptakan oleh Yang Maha Kuasa gitu ya. Tapi manusia juga bisa akhirnya menirukan zat-zat kimia yang ada pada tanaman itu untuk diproduksi secara sintetik di lab. Nah, itu yang menghasilkan obat kimia sintetik gitu. Nah, obat-obat kimia sintetik itu memang tetap memiliki manfaat. Kalau kita punya penyakit yang misalnya butuh penanganan segera, maka kita mengandalkan obat-obat kimia sintetik ya. Misalnya gula darah tinggi banget gitu ya. Setelah itu kan dikasih obat kimia sintetik, misalnya suntik insulin atau obat-obat anti diabetes yang sintetik ya itu bisa lebih cepat turun gula darahnya misalnya, tapi misalnya belum mencapai normal banget gitu ya. Nah, setelah itu sebetulnya bisa dilanjutkan dengan herbal. Jadi artinya ketika kondisi gawat daruratnya teratasi, kita bisa pakai herbal. Jadi dalam kondisi-kondisi gawat darurat kan kita tetap membutuhkan pengobatan konvensional ya. Atau ketika misalnya terjadi kecelakaan sehingga harus ada perdarahan, harus perdarahannya segera ditutup ya, dilakukan jahit ya, itu kan operasi ya, dijahit lukanya. Kan itu sebenarnya pengobatan sintetik. Ya maksudnya konvensional. Kemudian dikasih obat-obatan sintetik gitu. Jadi tetap bermanfaat atau misalnya ketika kita tekanan darahnya lagi tinggi banget gitu ya, udah hampir mau stroke misalnya 200 per berapa gitu tekanan darahnya atau ya 200-an misalnya tekanan darah sistoliknya itu harus cepat diturunkan misalnya dengan obat-obatan sintetik. Tapi nanti kalau sudah keadaan gawat daruratnya teratasi, kita bisa pakai herbal misalnya untuk bisa mencapai target pengobatan dan mempertahankan kalau sudah normal gitu. Nah, obat-obat kimia sintetik ini nggak bisa digunakan dalam keadaan sehat kan? Itu kan hanya untuk kalau kita lagi sakit. Sehingga kalau kita sehat, terus kita pengen tetap sehat, kita pengen mencegah dari suatu penyakit, itu kita pakai herbal kan. Yang bisa kita pakai kan itu sebetulnya. Jadi karakteristik keunggulan herbal itu justru yang tidak dipunyai oleh obat kimia sintetik adalah herbal itu bisa untuk membantu kita tetap sehat atau makin sehat, tetap punya stamina yang bagus, misalnya bugar, vitalitas, kecantikan ya, kemudian mencegah penyakit itu hanya dimiliki manfaat tersebut atau khasiat tersebut oleh herbal ya. Obat-obat kimia sintetik nggak punya manfaat untuk menjaga kita tetap sehat atau mencegah penyakit itu. Kecuali kalau vaksin ya, kalau vaksin memang ada untuk mencegah penyakit. Tapi kalau yang bentuknya obat justru herbal yang bisa mencegah penyakit gitu. Jadi berarti memang untuk perbedaannya tuh kalau untuk yang kimia sintetis itu dia
untuk mengobati gitu ya dok ya. Sedangkan kalau Mm-mm. mencegahnya gitu ya dok. Mm-mm. Mencegahnya kita butuh herbal. Oke. Nah dok, kalau untuk herbal Mm-mm. hidup sehat sendiri itu kan biasanya kita mengolah gitu ya dok ya. Gimana nih dok cara sederhana untuk mulai beralih ke gaya hidup yang sehat dan alami, terutama bagi masyarakat kita nih yang maunya sebab praktis. Iya, jadi pertama-tama sebelum saya masuk ke yang praktis dulu, untuk kita tetap sehat, kita butuh gaya hidup sehat ya, menerapkan gaya hidup sehat secara menyeluruh ya, secara menyeluruh artinya tidak bisa hanya mengandalkan herbal doang ya. Jadi misalnya kita pengen tetap sehat, pengen kita nggak ada penyakitnya misalnya. Kita kan pertama makan ya, soal makan kita harus makan makanan bergizi seimbang ya. Kemudian yang kedua apa? Misalnya exercise atau olahraga yang sifatnya rutin setiap hari misalnya 30 menit, tapi nggak perlu yang berat-berat ya. Jadi yang ringan-ringan saja tapi konsisten tiap hari itu jauh lebih bagus. Kemudian apalagi cukupi kebutuhan istirahat karena terutama tidur malam ya. Karena pada saat tidur malam itu terjadi banyak terjadi misalnya proses metabolisme yang memang berguna untuk tubuh kita atau juga proses pembaharuan sel ya. Jadi sel-sel yang rusak diganti dengan sel yang baru ya seperti itu. Um, jadi tadi gaya hidup sehatnya perlu dipenuhi, misalnya juga menghindari zat-zat yang bisa merusak kesehatan ya, misalnya rokok gitu ya, narkoba kan itu udah pasti merusak kesehatan ya. Kemudian kelola stres, karena kalau kita nggak bisa kelola stres itu juga ujung-ujungnya penyakit ya. Jadi nggak bisa nih sederhananya gini, kita minum herbal tiap hari, tapi kita makannya mie instan tiap hari. Ya, itu ya sayang herbalnya jadi ketutupan nanti ya, manfaat herbalnya ketutupan tuh sama efek buruk makan mie instan tiap hari gitu ya. Jadi intinya gaya hidup harus holistik. Nah, kemudian untuk penyiapan herbal kan sebenarnya kalau bisa punya pengetahuan yang cukup ya, artinya literasinya cukup, pengetahuannya cukup, ilmunya memadai untuk memilih bahan-bahan herbal yang bagus, kemudian sudah punya pengetahuan berapa takarannya gitu ya, misalnya sudah punya pengetahuan herbal A dicampur herbal B itu cocok, tapi kalau dicampur herbal C nggak cocok misalnya ya, nggak bagus misalnya. Nanti efeknya malah berkurang misalnya. Atau misalnya juga sudah punya pengetahuan pengolahan yang benar. Ya, itu boleh-boleh saja bikin menyiapkan sendiri, tapi itu tadi kan harus punya pengetahuan yang cukup. Nah, kalau pengetahuannya belum cukup, apalagi waktu yang tersedia juga terbatas, misalnya ya bisa membeli produk-produk herbal yang memang bisa pertanggungjawabkan nih ya. Kita tahu nih ini produk herbal atau jamu yang diproduksi dengan baik ya. Jadi kita ya udah yakin itu aman ya, setidaknya itu maka kita bisa mengkonsumsinya gitu. Oke, berarti selain kita mengkonsumsi mungkin dengan makanan herbal atau mungkin dengan gaya hidup yang herbal itu kita juga harus menyeimbangkan juga ya dok ya dengan kesehatan kita dengan gaya. Mm-mm. Oke. Iya. Nah dok, Mm-mm. tadi kan berarti dokter menyinggung kalau kita tuh eh, harus tahu juga gitu ya dok mengenai herbal ini, kita harus tahu juga literasinya itu bagaimana, apakah herbal ini cocok dengan ini gitu dok. Mm-mm. Kalau untuk sederhananya dok, tanaman herbal nih dok, itu Mm-mm. tanaman herbal apa aja sih dok yang paling mudah ditemukan di sekitar kita, dan apa nih manfaat utamanya bagi kesehatan?
Iya, jadi yang paling banyak kita bisa jumpai herbal-herbal itu kan biasanya yang ada di dapur kita ya. Yang ada di dapur kita itu yang paling gampang kita kita manfaatkan dan paling gampang juga kita dapatkan ya. Jadi sebenarnya semua bumbu-bumbu masakan ya, herbal, rempah itu bisa kita manfaatkan ya sebagai suatu upaya untuk tetap sehat ataupun untuk mengatasi beberapa penyakit. Misalnya nih bawang merah, bawang putih, ya, jahe, kunyit, yang banyak lagi apa nih, lengkuas, misalnya ya, yang sebagai bumbu masak. Kemudian sereh, misalnya ya, jeruk nipis, daun salam. Kemudian kalau rempah-rempah juga banyak kan yang sering ada di dapur kita. Ada lada, ya, ada kapulaga, misalnya ada cengkih, ada pala, ya itu adalah herbal dan rempah yang banyak kita dapatkan di dapur ya, dan juga kita bisa beli di pasar ya atau yang kita tanam sendiri ya. Pokoknya itu yang banyak lah, yang gampang kita temui di Indonesia gitu. Oke. Berarti sebenarnya memang banyak ya dok, apalagi kan kita emang negara rempah gitu ya dok ya. Iya, iya, kita negara mega biodiversitas nomor 2 terbesar di dunia. Jadi selain yang saya sebutkan itu juga sebenarnya banyak kan. Apalagi kalau kita bisa nanam dan itu nanamnya juga termasuk gampang gitu ya di Indonesia, misalnya bisa nanam pegagan, sambiloto, ya, meniran, itu juga atau pandan ya, itu juga beberapa herbal yang juga gampang tumbuh di Indonesia ya. Negara kita negara negara yang tanahnya subur. Jadi sebetulnya banyak herbal-herbal yang kalau kita mau tanam juga banyak yang tumbuh dengan baik ya, dengan subur. Belum lagi juga empon-empon lain yang tadi saya belum sebutkan, misalnya kayak temulawak ya, apa, temu kunci juga itu juga sering ada di dapur kita tuh. Kalau kita masak sayur bayam tuh sering saya pakai temu kunci ya. Terus kencur juga itu kan juga banyak ya, buat masakan juga, buat ramuan herbal juga bisa. Ada nggak sih dok tips nih dalam memilih dan juga mengolah tanaman herbal supaya manfaatnya itu maksimal serta tetap aman digunakan sehari-hari? Iya, jadi kalau mengenai memilih herbal, sebelum memilih harus tahu identitasnya dulu. Maksudnya tahu membedakan ya. Jadi misalnya nih kita tahu membedakan mana kunyit sama temulawak ya. Saya sering jumpai loh, teman saya sendiri juga banyak yang nggak bisa bedain temulawak sama kunyit. Jadi kalau mau bikin sendiri, ya kan milih dulu nih bahan-bahan herbalnya. Untuk memilih kan harus tahu ya kunyit yang mana, temulawak yang mana gitu ya. Kemudian jahe, jahe juga yang mana nih gitu ya. Yang kita pilih. Jahe ada yang di Indonesia nih, jahe ada jahe gajah, jahe emprit, jahe merah. Oke. Yang biasa untuk masak jahe gajah, tapi sebetulnya tetap bisa kita gunakan juga untuk membuat minuman-minuman herbal dari jahe gajah. Tapi kalau mau lebih apa ya, kalau mau lebih nendang efeknya gitu, biasanya pakai jahe emprit atau jahe merah. Cuma memang rasanya akan lebih pedas ya, akan lebih panas. Em, Kemudian juga artinya kan memilih itu pertama harus tahu identitas yang asli yang seperti apa gitu ya. Kemudian juga kita pilih misalnya kalau beli nih bukan nanam sendiri, misalnya beli bahan-bahan herbalnya, ya pilih yang kira-kira kita tahu lah ini apa, herbal yang kita beli, misalnya empon-empon jahe, misalnya kunyit dan sebagainya itu eh, kita tahu nih kira-kira ditanamnya di tanah yang kira-kira bukan tempat yang kotor gitu ya, ya seperti itulah, atau tanah yang tercemar ya. Jadi
itu juga sangat mempengaruhi ya, dia tumbuhnya di mana, apakah di tanah yang tidak tercemar atau kalau mau yang paling ideal pilih yang organik ya, yang kan ada jahe organik, ada kunyit organik, temulawak organik, ya itu lebih lebih ideal ya, itu yang paling ideal. Tapi harganya biasanya lebih mahal ya, karena umumnya kalau yang organik dia ada biaya sertifikasi ya, sertifikasi organik, sehingga kalau kita beli organik itu harga lebih mahal biasanya. Nah, cuma keuntungannya kalau kita beli organik itu biasanya tanahnya bukan tanah yang tercemar, kemudian tidak memakai pupuk kimia, misalnya tidak memakai pestisida kimia, ya itu tentu akan lebih baik ya, karena kalau ada yang pestisida kimia atau pupuk kimia itu pasti ada sedikit zat-zat kimia tadi yang ikut masuk ke dalam tubuh kita kan gitu. Ya, yang lain-lain ya panduan memilihnya misalnya ya kita pilih bahan yang segar, yang tidak busuk atau tidak hampir busuk, tidak kisut, ya seperti itu ya. Jadi sebetulnya apa di webinar-webinar kami PD Poji juga kalau mau lihat di YouTube PD Poji online itu ada rekaman-rekamannya ya. Jadi mulai dari kalau mau pilih daun yang baik itu daunnya yang seperti apa, yang kalau bagian bunganya yang seperti apa, yang empon-empon atau rimpang itu yang seperti apa, yang kalau bahan akar yang seperti apa, bahan dari kulit kayu seperti apa. Jadi sebenarnya penjelasannya panjang sekali. Jadi itu biasanya kami bahas di webinar kan, ada slide-slide-nya juga. Nah, itu bisa ditonton di YouTube PD Poji online. Kemudian kalau sudah bisa memilih yang benar, tentu kan mengolah yang benar seperti apa itu juga detailnya ada sih, panjang, juga bisa dilihat di YouTube PD Poji online ya, rekaman webinar. Tapi intinya prosesnya itu kan cuci ya, pasti setiap kita habis beli herbal kalau mau nyiapin minuman herbal ya cuci dulu, cuci yang bersih, kalau perlu disikat karena sering terutama yang rimpang-rimpang ada tanah-tanahnya ya. Kemudian kalau kupas nggak semua herbal perlu dikupas ya. Jadi di bagian kulit, misalnya kulitnya jahe gitu ya, atau kulitnya beberapa buah itu justru zat-zat apa yang bermanfaat seperti antioksidan itu justru banyaknya di kulit ya. Jadi nggak perlu, belum tentu semua perlu dikupas. Yang penting bersih aja. Kita tahu ini udah bersih, nggak perlu dikupas, nggak apa-apa. Kemudian harus tahu juga kan, ini nanti akan diolahnya apakah akan diiris-iris, kemudian direbus, apakah akan diparut, kemudian diperas lalu diminum airnya, ya. Apakah nanti setelah eh, diiris-iris, apakah perlu dicincang-cincang atau digiling, di blender, kemudian kita seduh gitu ya. Jadi sebetulnya ada beberapa pilihan-pilihan ya. Ada beberapa pilihan-pilihan sebaiknya yang mana. Tapi umumnya kalau yang bahan segar itu umumnya diperas, kemudian diminum airnya mentah atau diiris-iris, kemudian direbus, lalu airnya yang kita konsumsi. Ya, umumnya caranya seperti itu. Kemudian harus tahu juga alat-alat yang digunakan. Ya, alat-alat yang digunakan itu yang mana yang baik. Alat-alat misalnya untuk marut, untuk memeras misalnya, itu sebaiknya dari bahan-bahan yang netral, misalnya dari stainless steel atau dari kain ya. Kalau mau peras kan ada kain ya, kain yang buat nyaring itu, kemudian kita peras. Nah, kalau kita mau ngerebus, maka ngerebusnya itu di panci yang dari bahan netral juga, misalnya dari tanah liat ya, atau gerabah, dari kaca atau dari stainless steel. Nah, atau enamel ya.
jangan pakai bahan aluminium atau besi ya. Karena itu adalah logam-logam yang bisa berinteraksi dengan zat-zat aktif yang ada pada tanaman ya. Jadi itu tadi alat harus tahu. Kemudian gimana ngerebusnya berapa lama? Umumnya merebus itu biasanya paling singkat 15 menit. Jadi airnya biasanya dididihkan dulu, setelah airnya dididihkan baru masukkan bahan-bahannya. Nah, itu setelah dimasukkan bahan-bahannya biasanya direbus antara 15 menit sampai 30 menit. Kemudian ketika direbus sebaiknya dengan api kecil supaya tidak merusak kandungan misalnya vitamin C yang ada pada herbal. Kemudian sebaiknya juga ditutup pancinya selama merebus supaya minyak atsiri atau minyak esensial yang ada di dalamnya itu tidak banyak menguap keluar. Ya, intinya seperti itulah. Kemudian juga harus tahu dia sebaiknya diminum berapa kali dalam sehari. Kalau dalam kondisi sehat, artinya untuk tujuan menjaga kesehatan dan mencegah penyakit biasanya 1 sampai 2 kali sehari. Tapi kalau untuk membantu pengobatan itu bisa 3 sampai 4 kali sehari gitu. Itu ya panduannya seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih dok. Berarti memang dari alatnya pun harus kita perhatikan ya dok ya. Mm-mm, mm-mm. Yang Iya, mungkin dari bahan yang lebih segar, lebih fresh gitu, tapi juga dari bahan dari ininya juga alat-alatnya juga harus diperhatikan ya dok. iya Oke. betul. Nah dok, untuk sampai hari ini nih dok, itu kan masih banyak juga nih masyarakat kita yang skeptis dengan pengobatan alami, yang mungkin dengan mereka itu berpikir ah pengobatan alami itu nggak ampuh, sembuhnya lama, berbahaya, banyak efek samping. Nah, menurut dokter tuh gimana dok? Iya, jadi eh, sebetulnya kembali lagi kalau untuk pengobatan kita mesti lihat juga itu penyakitnya apa gitu ya. Karena tadi ya seperti saya sampaikan, kalau kondisinya gawat darurat itu wajar kalau skeptis kalau pakai herbal gitu ya. Kalau kondisi gawat darurat perlu penanganan segera, misalnya tekanan darah tinggi banget perlu segera diturunkan atau gula darah tinggi banget perlu segera diturunkan itu memang yang disarankan memakai pengobatan atau obat-obat konvensional ya, obat-obat medis konvensional. Jadi kalau herbal memang sifatnya dia tidak bisa bekerja dengan instan ya. Konsepnya kan herbal itu tidak bisa bekerja dengan instan. Jadi kalau berharap hasil instan ya nggak mungkin ya. Jadi kalau skeptis untuk mengatasi kondisi-kondisi dengan instan ya itu wajar seperti itu. Kemudian kalau untuk penyakit yang lain gimana? Ya itu misalnya kalau penyakitnya masih tahap ringan atau misalnya nih kita pingin ngobatin sekadar influenza ya batuk pilek, sakit tenggorokan, faringitis misalnya atau tekanan darahnya masih belum terlalu naiknya belum terlalu tinggi misalnya ya hipertensinya ringan atau diabetesnya juga baru saja dialami dan belum terlalu tinggi maka itu sebetulnya kita bisa mengandalkan herbal ya atau macam-macam sih ya untuk misalnya membantu pengobatan luka itu juga bisa kita mengandalkan herbal ya. Kadang-kadang skeptis itu kan karena belum tahu ya atau belum pernah coba. Biasanya kalau sudah tahu dan sudah pernah coba dan tahu nih peruntukan yang tepat untuk apa, maka biasanya sih udah nggak skeptis lagi ya. Umumnya skeptis itu karena itu tadi, belum tahu dan belum pernah coba. Eh, Sama ini juga nih yang merusak citra herbal ya adalah obat-obat herbal atau obat bahan alam atau jamu yang ilegal ya, yang ilegal yang sebetulnya tidak di approve Badan POM. Kemudian apalagi misalnya ada yang dicampur dengan zat-zat kimia dalam dosis yang tidak terukur dan tidak tertulis juga di dalam kemasan itu yang bisa menimbulkan banyak efek samping bahkan membahayakan sehingga citra
herbal gitu ya. Sehingga orang-orang jadi takut gitu ya. Jadi skeptis juga, skeptis takut eh, ntar malah bukannya sembuh saya malah dapat efek samping gitu ya. Nah, ini yang memang hal-hal seperti ini harus ini sih diatasi ya, yang bisa merusak citra herbal misalnya. Jadi memang untuk jamu-jamu yang masih belum approve dari Badan POM gitu ya dok ya. Mm-mm, mm-mm, Oke. Nah dok, kalau di masyarakat kita nih di Indonesia itu kan sering dikenal adanya masuk angin untuk mm-mm. nah biasanya dari masyarakat kita pun menggunakan tekniknya itu kerokan atau pijatan. Nah gimana nih dok agar metode tersebut itu lebih optimal? Apakah ada bahan atau minyak tertentu gitu dok? Iya, jadi eh kerokan atau pijat itu boleh-boleh aja ya. Eh, itu budaya kita kan, budaya dari zaman nenek moyang kita. Em, dan memang kalau dalam istilah medis itu tidak ada ya masuk angin. Tapi pada dasarnya kan masuk angin itu sering juga kalau istilah medis kena infeksi virus nih, virus yang nanti mengarah ke common cold atau selesma. Tapi bisa juga belum tentu infeksi virus, bisa saja hanya kumpulan gejala-gejala atau gangguan di apa sistem pencernaan juga bisa ya kita sebut masuk angin, misalnya sekedar perut kembung, kemudian mual, sakit kepala gitu ya, itu sering juga disebut masuk angin ya. Nah, dengan dikerok itu juga sebetulnya akan merangsang tubuh kita untuk mengeluarkan mediator antiinflamasi istilahnya ya, untuk mengeluarkan berbagai zat yang bersifat untuk mengatasi peradangan yang menimbulkan gejala masuk angin tadi ya. Jadi sebetulnya itu upaya kerokan pijatan itu sebetulnya itu upaya kepada tubuh kita agar tubuh kita bereaksi. Kalau tubuh kita bereaksi, jadi dipicu dulu dengan cara kerokan atau pijat sehingga lebih aktif lagi, misalnya sel-sel imun di tubuh kita. Nah itu supaya bisa mengatasi peradangan yang menimbulkan gejala-gejala masuk angin tadi ya. Nah, dengan kerokan dan pijatan itu sebetulnya memang umumnya kita bisa menggunakan bahan-bahan herbal yang memang sudah diolah menjadi minyak atau balsem ya. Itu sebenarnya kan dari bahan herbal semua yang akan membantu proses pijat tadi ataupun kerokan tadi sehingga gerakan pijatan atau gerakan kerokannya bisa lebih mulus, lancar, tidak terlalu membuat kulit menjadi luka atau trauma ya. Kemudian akan juga ketika dikerok atau dipijat itu juga bahan herbal yang ikut dibalurkan ke kulit kita juga diharapkan juga akan masuk terserap terabsorpsi lewat kulit ya, sehingga juga nanti diharapkan bisa memberikan efek penyembuhan ya. Seperti itu. Dan juga biasanya bahan herbal atau minyak atau balsem kan dia mengeluarkan wangi ya, wangi yang sebetulnya dihasilkan oleh minyak esensial ya, atau minyak atsiri yang ketika terhidu oleh hidung kita akan masuk dari sistem ini namanya sistem olfaktorius, nanti akan nyambung ke sistem saraf pusat ya, ke otak, sehingga juga nanti dari otak itu juga bisa berespon ya dari minyak esensial yang terhirup tadi, dan efek bisa akhirnya menimbulkan efek di tubuh kita yang utamanya misalnya juga akan membuat otak memberi perintah untuk mengeluarkan hormon yang membuat tubuh kita lebih nyaman ya, atau hormon yang membuat kita lebih rileks ya, seperti itu ya, sehingga akhirnya kita juga merasa lebih nyaman ya, lebih enak.
Belum lagi kalau kita lakukan pijetan ataupun kerokan dengan bahan-bahan herbal yang bisa dalam bentuk minyak atau balsem juga membuat otot-otot yang kaku ya, yang biasanya juga sering sering sebagai gejala masuk angin, otot-otot kaku itu juga menjadi lebih rileks ya, relaksasi. Oke, berarti memang dari aroma juga mempengaruhi ya dok ya, dari aroma Mm-mm. ya dok. Iya, betul. Oke, Aromaterapi ya. Mm-mm. ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Jadi Miji jadi makin tahu banyak hal nih. Eh, Mm-mm. Sekarang kita masuk ke sesi kedua dari berbagi informasi nih dok. Jadi nanti akan Minji bantu pilihkan beberapa pertanyaan untuk dokter Ingrid. Nanti silahkan untuk dokter Ingrid jawab seperti itu ya dok ya. Mm-mm. Ini Boleh. sudah ada yang tanya dok. Pertanyaan dari kakak Darwante. Mulai umur berapa anak boleh konsumsi obat herbal dan herbal apa yang direkomendasikan untuk menambah nafsu makan? Iya, jadi ini juga pertanyaannya sering kami bahas pada webinar. Jadi saran saya nanti coba aja dilihat webinar PD, di YouTube PD Poji online ya rekamannya. Dan juga saya juga ada YouTube Dokter Herbal TV itu ada mengulas juga ramuan herbal untuk anak-anak ya. Terutama yang gejala bapil ya. Paling anak-anak kan paling sering itu ya batuk pilek demam gitu. Eh, nah, anak-anak sebetulnya sudah bisa mulai diperkenalkan dengan herbal itu idealnya justru umur 6 bulan ke atas ya. Ketika dia sudah makan makanan pendamping ASI itu mulai dikenalkan dengan herbal. Tapi mulai dikenalkannya sebagai bumbu masak dulu ya. Jadi makanya kalau kita bikin MPASI untuk anak-anak kita umur 6 bulan ke atas itu kan kita apa supaya anaknya suka juga ya nggak GTM gitu kan kita berikan misalnya bawang merah, bawang putih ya, kunyit misalnya ya paling sederhana kan itu bawang merah, bawang putih, kunyit, daun salam misalnya ya. Nah ini sebetulnya kan kita udah memberikan herbal tuh ya buat anak, cuman memang masih dalam apa jumlah yang kecil karena sebagai bumbu. Nah, ketika dia sudah berumur 9 bulan, sudah mulai bisa diperkenalkan dengan jahe, misalnya ya. Jahe kan soalnya memang agak panas, walaupun kita pakainya juga sedikit ya, jadi nggak terlalu terasa panas juga ya, nggak terlalu terasa pedas, tapi kita bisa mulai itu umur 9 bulan. Pada saat umur 9 bulan itu udah banyak bumbu masakan itu kita bisa kasih ya, yang biasa umum ada di dapur kita lah, itu sebenarnya bisa kita kasih semua. Kemudian umur setahun sudah bisa mulai diberikan madu ya. Kemudian jamu-jamu itu juga bisa mulai diperkenalkan. Jadi misalnya jamu yang sebetulnya satu gelas untuk ukuran orang dewasa, misalnya nih paling aman kan ngasih jamu yang bahan-bahannya apa juga yang dari dapur kita ya. Atau jamu resep-resep jamu gendong misalnya beras kencur ya kan banyak juga ya orang tahu ya beras kencur juga sering diminum oleh anak-anak ya. Nah itu umur 1 tahun juga udah bisa diperkenalkan dengan jamu beras kencur tapi kalau baru mengenalkan pertama kali kita kenalkan 1 sendok makan dulu ya. Nanti kalau aman-aman aja anaknya juga suka. Biasanya kalau kita semakin dini memperkenalkan ke anak-anak itu mereka justru lebih bisa menerima karena mereka lagi eksplorasi rasa sebetulnya ya. Lidahnya itu lagi eksplorasi rasa. Ini kok ada yang telepon sebentar ya. Kita cuekin aja. Lagi eksplorasi rasa. Kemudian dia sudah mulai gampang tuh mengenali ya. Oh ini rasa herbal yang agak pedas, rasa yang apa agak pahit, rasa yang ada manisnya ya itu dia semakin kaya mengenal dia semakin gampang menerima. Bahkan yang pahit sekalipun sambiloto, brotowali yang super pahit itu kalau kita cobakan pada anak umur 1 tahun akan lebih gampang daripada kita cobakan pada anak yang umur 5 tahun ke atas ya. Uh,
nah cuman itu tadi nyobainnya sesendok makan dulu. Kalau aman bisa tambah lagi 2 sendok makan, tambah lagi 3 sendok makan dan apa maksimal umur 1 tahun itu seperempat gelas ya, seperempat gelas biasanya. Kemudian nanti umur 5 tahun bisa sepertiga sampai setengah gelas. Umur itu bisa sampai umur 12 tahun ya. Nanti umur 12 tahun ke atas itu sudah ukuran dewasa 1 gelas. Jadi itu yang kita justru upaya mengenalkan pada anak itu memang mesti bertahap ya. Sedini mungkin itu lebih bagus gitu. Berarti dari setiap usianya pun itu ada masing-masingnya ya, Dok ya? Mm-mm. Mm-mm. Betul. Gitu. Untuk Kakak Darwante, semoga pertanyaannya tadi bisa terjawabkan. Ada pertanyaan satu lagi nih, Dok, dari Kakak Ed Moala Bonjur. Kalau misal mengalami keluhan penyakit sudah lama, apa boleh pakai obat herbal dan obat kimia sekaligus? Iya, kembali lagi penyakitnya apa dulu ya. Penyakit kronik itu kan banyak macamnya. Eh, Sebetulnya kan begini, kalau penyakit yang sifatnya sudah lama disebut penyakit kronik, kan umumnya memang harus berobat ya, harus berobat ke rumah sakit, ke dokter. Nah, cuma kan memang kadang-kadang apa penggunaan obat medis konvensional ya, yang kimia sintetik itu kadang tidak mencapai target pengobatan misalnya saya paling gampang ngasih contoh diabetes mellitus atau kencing manis. Misalnya sudah dikasih insulin, sudah dikasih apa obat-obat anti diabetes yang kimia sintetik, ternyata misalnya masih belum turun gitu ya gula darahnya sampai ke yang sesuai target gitu. Atau misalnya targetnya HbA1c-nya sekian berapa gitu, itu belum tercapai misalnya targetnya. Intinya belum tercapai target pengobatan ya. Itu bisa saja ditambahkan herbal untuk membantu mencapai target pengobatan. Tetapi saran saya tetap perlu diinformasikan ke dokternya. Kalau dokternya tidak apa ya, tidak meresepkan herbal ya. Sekarang sih ada beberapa dokter juga meresepkan herbal untuk tambahan untuk kombinasi ya. Tapi kalau dokternya misalnya tidak meresepkan, mungkin karena dokternya belum tahu atau belum mempelajari tentang herbal, bisa saja misalnya memberikan informasi ke dokternya, dok saya mau mencoba herbal ini gitu untuk membantu mencapai target pengobatan diabetes saya. Gimana dok, boleh nggak gitu ya. Jadi kenapa saya sarankan seperti itu? Karena tetap ketika kita mengkombinasi obat medis konvensional dengan obat herbal kan tetap harus dipantau ya. Nah, artinya tetap di bawah pengawasan dokter sehingga bisa mengantisipasi kalau terjadi efek samping akibat kombinasi tersebut ya. Karena kalau kita kombinasi itu kadang-kadang gula darahnya ngedropnya terlalu turun ya, terlalu ngedrop gitu. Kalau gula darahnya terlalu ngedrop, yang kita khawatirkan kan koma ya, koma hipoglikemia gitu. Nah, itu supaya jangan terjadi itu gitu ya. Jadi memang tetap perlu mengkonsultasikan dengan dokter. Ya kalau misalnya dokternya nggak paham-paham ya ganti dokter aja gitu yang kira-kira mau paham gitu ya. Oke, berarti memang jalan satu-satunya adalah konsultasi terlebih dahulu gitu ya, Dok ya. Mm-mm. Karena tetap harus kita jaga supaya kombinasinya membawa manfaat bukan membawa efek samping gitu. Oke. Terima kasih nih, Dok, untuk Mm-mm. pertanyaannya. Jawabannya atas pertanyaan dari para join ya, para penonton ya. Oke, Dok. Sebelum menutup nih di berbagi informasi pada malam hari ini, Wajini kan akan ada bagi-bagi hadiah untuk 2 orang pemenang yang aktif dan juga menyimak materi. Nah, nanti mungkin bisa dari Dokter Ingrid memberikan pertanyaan untuk followers Waji. Nanti followers Waji menjawab, nanti dipilih dari Dokter Ingrid juga kira-kira siapa nih yang paling cepat dan tepat. Seperti itu. Oh, jadi saya nih yang ngasih pertanyaan.
biar fair juga nih dok. Oh gitu. Em, paling enak yang ini ya. Kalau saya nanya soal tadi info yang YouTube tadi boleh kan? Boleh Boleh, nggak? boleh. Soalnya informasi herbal banyak di situ tuh yang tadi saya singgung. Oke, pertanyaan saya. Rekaman webinar misalnya tentang cara menyiapkan herbal, cara memilih herbal ada di YouTube apa? Ya, tadi Tadi menyimak. saya udah ngomong. Ada nggak nih yang jawab nih? Kalau nyimak akan tahu. Saya soalnya nyebut 3 kali loh. Oke. Mana nih? Muhammad Nuriman belum benar. Belum. Kau Brilian juga belum. Oh, belum ada yang betul nih. Cynthia udah hampir benar. Nah ini nih Lula Loli. Lula Loli bener nih. Lula Loli. Oke, jawabannya PD Poji online. Iya. Heeh. Oke, Lula Loli. Oke, kakak Loli, selamat. Nanti langsung DM aja ke admin kita. Oke, mau lagi nggak? Ada. Oke, ada satu lagi nih dok, pertanyaan dok. Boleh, monggo. Boleh dari saya juga. Iya dok, biar fair nih dok. Hmm, apa tadi ya? Em, ini yang ini yang paling cepet-cepetan ya, yang paling cepet-cepetan berarti. Herbal apa di dapur kita yang bisa kita manfaatkan untuk anak? Oke. Untuk anak, berarti yang paling cepat ya dok ya ini. Iya, yang paling cepat. Sebenarnya kan pilihannya ada beberapa herbal. Ternyata gampang banget ini. Eh, Cahyo belum belum tepat. Oh, nih Koh Brilian nih. Koh Brilian. Wah, Koh Brilian yang cepat. lengkap juga nih kok Iya, brilian. karena kalau jahe baru bisa 9 bulan ke atas ya. Jadi tadi Koh Brilian yang paling tepat. Oke, jawabannya bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, serai, jeruk nipis, daun salam, lada, laga, cengkeh, pala. Wah, masya Allah lengkap sekali. Eh, itu dia tadi untuk pemenangnya berarti ada dua, ada dari kakak Lula Loli dan kakak Koh Brilian. Nanti langsung aja DM ke Instagramnya Waji. Oke, dokter, terima kasih untuk Mm, yang sangat sama-sama. banyak juga nih informasi baru yang Minji dapatkan dan mungkin dari followers Waji Sobat Minji juga. Boleh dokter, untuk dokter Ingrid mungkin memberikan closing statement-nya nih kepada kita. Iya, jadi closing statement-nya singkat aja. Jadi kita Indonesia kan kaya akan tanaman herbal ya, surganya herbal, jamu. Jadi kita sebaiknya memanfaatkan itu semua untuk menjaga kesehatan kita, meningkatkan kesehatan kita untuk vitalitas kita atau kebugaran, untuk kecantikan, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah penyakit dan juga membantu mengatasi berbagai penyakit ya dan juga pemulihan dari sakit. Uh, untuk mengkonsumsi herbal, jangan lupa tingkatkan terus literasi ya, pengetahuan. Apakah mau menyiapkan sendiri ataukah membeli produk yang sudah jadi? Tapi kalau membeli produk yang sudah jadi juga pastikan terutama yang sudah berizin edar Badan POM. Itu aja. Ya, mungkin boleh juga buat nanti teman-teman yang lain bisa juga menggunakan Waji ya, yang tentunya juga herbal. Sudah berizin edar Badan POM juga ya. Oke, terima kasih sekali untuk dokter Ingrid. Gak kerasa juga nih kita hampir 1 jam dok berbincang Mm-mm. dan juga terima kasih atas waktunya untuk dokter Ingrid dan sharing ilmunya nih dengan Sobat Minji serta Minji. Jadi buat teman-teman yang lain juga yang mau tahu seputar informasi kesehatan nanti boleh langsung aja follow dokter Ingridnya. Oke, Iya, terima kasih ya. terima kasih Terima kembali. kasih semua. Sehat dokter. Iya, sama-sama. Salam sehat buat semua. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas. Dokter, terima kasih. Terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum.
Malam. Nah, gimana teman-teman sobat Minji di sini? Insightful gak sih ya perbincangan kita dengan tadi Dokter Ingrid ya. Jadi buat teman-teman di sini pokoknya terima kasih juga Minji ucapkan karena kalian sudah join ya dari tadi selama 1 jam ini menemani Minji dengan Dokter Ingrid ya. Kita berbincang nih mengenai pengobatan-pengobatan herbal. Nah, buat teman-teman di sini pokoknya kalian harus selalu stay tune dan ikuti sosial media Waji. Untuk apa? Tentu saja untuk mendapatkan informasi dan hiburan dari kita, dari Waji tentunya gitu ya. Jadi sampai jumpa di berbagai informasi berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.